banyak binatang yang ia jumpai pada saat dia bertapa. Nah, tibalah saatnya dia melihat, ini, melihat, kaki, namun hanya kakinya saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat semua sahabat pencinta misteri. Nah, oke, malam hari ini aku akan mengangkat sebuah cerita. Nah, di mana cerita ini sangat viral ya di masanya. Nah, cerita ini adalah cerita yang cukup lama. Namun cerita ini aku dapatkan dari seorang laki-laki yang sudah tua, seorang kakek-kakek. Nah, cerita ini adalah cerita seorang laki-laki parubaya yang memberanikan diri untuk bertapa di atas kuburan demi memperoleh kekuatan. Nah, jadi sebenarnya orang ini sudah tahu ya resiko dari melakukan sebuah pertapaan di atas kuburan. Nah, membayangkannya saja cukup menyeramkan ya. Nah, karena kita harus bertapa seorang diri di atas kuburan pada malam Jumat. Nah, jadi orang ini benar-benar sudah tekad ya, sudah nekat ya untuk melakukan pertapaan di atas kuburan. Nah, demi menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, mungkin takutnya nanti kalau mungkin dia akan merasa takutnya nanti kalau bisa lari sehingga pertapaannya itu gagal. Nah, jadi orang ini menurut cerita yang aku dengar, orang ini mengikat badannya di batu nisan. Nah, dan duduk di atas kuburan bertapa sambil menunggu sesuatu apa yang akan datang nantinya. Jadi menurut cerita yang aku dengar, jadi beliau itu pertama-tama mendengar sesuatu yang jatuh dari atas pohon ya, dan kebetulan di area pekuburan itu ada pohon yang cukup besar, mungkin sudah berusia ratusan tahun, bahkan pohon itu masih ada sampai sekarang. Nah, jadi sesuatu hal gangguan yang pertama dialami adalah ada sesuatu yang jatuh dari atas pohon, dan itu dia merasa sangat jatuhnya itu dekat dengan dirinya. Namun waktu itu si pria ini tidak merasa takut ya, karena dia belum melihat sesuatu, belum melihat ada penampakan, ada wujud. Jadi karena pria ini memang orangnya cukup kuat mental dalam hal semacam itu. Jadi cerita yang aku peroleh lagi, tidak lama kemudian itu banyak sekali penampakan-penampakan yang dia jumpai pada saat melakukan pertapaan itu. Nah, salah satunya adalah seekor ular besar yang melingkar di kakinya, namun dia tetap tidak menghiraukan. Nah, karena dia yakin bahwa apapun yang dia lihat, binatang apapun, sekalipun itu binatang buas, dia yakin binatang itu tidak akan melukainya. Jadi dia tetap nekat. Nah, banyak lagi seperti binatang anjing, dan itu dia melihat itu sangat banyak ya di sekelilingnya. Namun apabila kita bisa menahan rasa takut kita, semua binatang itu akan hilang dengan sendirinya, dan kemudian akan berganti dengan penampakan-penampakan binatang yang lainnya. Bahkan menurut cerita yang aku dengar, dia juga melihat babi ya, kawanan babi yang menghampiri namun tidak menyentuh dan tidak menyakiti sama sekali. Nah, jadi semua itu masih
masih bisa untuk dilewati, karena dia juga tahu sih sebenarnya bahwasanya melakukan pertapaan itu banyak sekali rintangan-rintangan yang harus dia hadapi. Nah, bahkan singkat cerita ya, setelah banyak binatang yang ia jumpai pada saat dia bertapa. Nah, tibalah saatnya dia melihat melihat kaki, namun hanya kakinya saja, tidak ada batang tubuh daripada manusia itu, dia hanya melihat kakinya saja. Nah, sampai pada akhirnya dia itu katanya melihat sesosok raksasa. Nah, raksasa ini katanya sangat hitam dan besar sekali, bahkan tingginya ketika dia melihat ke atas itu, si pria ini tidak melihat di mana kepalanya. Nah, itu saking tingginya manusia tersebut. Bahkan dia juga sempat memperhatikan ya jari-jari tangan daripada raksasa ini. Katanya jari tangannya saja itu lebih besar daripada buah pisang. Nah, coba aja bayangkan kita melihat sesosok manusia raksasa seperti itu dalam keadaan badan terikat, dan kita hanya sendirian, dan itu pun kita lakukan pada saat malam Jumat. Nah, jadi laki-laki ini disitulah puncak ketakutannya, yang mungkin dia tidak yakin lagi bahwa dia akan bisa bertahan, bahwa dia akan bisa melalui ujiannya itu. Nah, jadi pada akhirnya kaburlah laki-laki ini. Nah, saking takutnya si laki-laki ini tadi tidak merasa kalau badannya itu sudah terikat di batu nisan. Jadi sampai batu nisan itu pun terangkat, dia bawa kabur. Nah, yang lucunya lagi, yang membuat dia sangat ketakutan, jadi batu nisan ini selalu memukul belakangnya, karena itu terikat di badannya sampai dia kabur dan pulang ke rumahnya. Tapi konon menurut cerita yang aku peroleh, laki-laki tersebut pada saat itu memang kalau dia bekerja itu memang kayak nggak mengenal lelah ya. Memang orangnya benar-benar sangat kuat ya kalau dalam hal pekerjaan. Nah, jadi pada zaman dahulu itu semua pekerjaan dilakukan menggunakan tenaga. Nah, beda dengan zaman sekarang, pekerjaan itu banyak yang dikerjakan dengan menggunakan tenaga mesin. Nah, jadi setiap orang itu harus punya kekuatan yang super power. Nah, beda dengan di zaman kita sekarang, banyak sekali pekerjaan itu dibantu oleh dengan mesin. Apalagi dulu kan seorang petani saja tidak ada menggunakan mesin, beda dengan sekarang. Untuk membajak ke sawah saja hanya menggunakan kerbau ya kalau nggak salah ya. Jadi singkat cerita, jadi pertapaan si pria ini bisa dikatakan gagal. Namun efek dari pertapaannya tadi masih bisa dilihat oleh warga masyarakat, karena memang orang itu pada saat bekerja itu memang seperti tidak mengenal lelah, bahkan dia sanggup untuk bekerja siang dan malam. Nah, kita bayangkan aja pertapaannya yang sudah gagal masih berefek, apalagi kalau dia berhasil ya. Nah, karena menurut cerita, pertapaan itu akan berhasil apabila setiap rintangan bisa kita lalui, dan tibalah ujian yang terakhir di mana
si pertapa ini melihat sesosok manusia raksasa. Nah, jadi apabila si manusia raksasa ini bertanya kepada si pertapa, apa yang kamu inginkan dan apa yang kamu minta dari pertapaanmu ini. Nah, disitulah kita menjawab apa yang kita inginkan. Nah, apabila itu sudah kita lalui semua, maka pertapaan itu bisa dikatakan berhasil. Namun si pria tadi ini gagal ya dengan ujian yang terakhir sebenarnya. Namun itu adalah termasuk perbuatan syirik sih sebenarnya kalau menurut aku. Nah jadi oke, sahabatku semua, buat pencinta misteri, mungkin sekian dulu cerita yang bisa aku sampaikan, dan ini adalah benar-benar cerita nyata ya. Namun sudah terjadi beberapa puluh tahun yang lalu, entah itu kapan aku nggak tahu, karena orang yang menceritakan ini saja orangnya sudah meninggal, dan itu katanya di zaman kejadiannya itu beliau saja masih kecil. Jadi cerita ini sudah cukup lama. Oke, saya Bang Wahyu mohon undur diri. Terima kasih banyak sudah mengikuti menyimak cerita-cerita dari aku. Nantikan cerita-cerita selanjutnya. Mungkin nanti kita akan menghadirkan narasumber ya, supaya lebih greget. Dan cerita yang kita hadirkan di sini adalah cerita-cerita real semuanya, sesuatu kejadian yang pernah terjadi. Nah oke, di sini aku pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah, dan akhir kata aku ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.